Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan, hiduplah seorang janda tua bernama Maksane. Ia tinggal bersama anak sematawayangnya yang bernama Wira. Sejak kecil, Wira dikenal sebagai anak yang penurut dan rajin membantu ibunya. Namun, semuanya berubah ketika Wira merantau ke kota. Setelah bertahun-tahun, Wira pulang ke desa sebagai lelaki muda yang tampan dan sukses. Pakaiannya mewah, bicaranya tinggi, dan ia pulang dengan membawa seorang perempuan cantik yang katanya adalah istrinya. Namun, begitu tiba di rumah, Wira seolah lupa asal-usulnya. Ia malu mengakui Maksani sebagai ibunya. Ketika istrinya bertanya siapa perempuan tua yang menyambut mereka, dengan senyum penuh haru, Wira menjawab dingin, "Hanya seorang pembantu lama yang membesarkanku." Maksani hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melayani anak serta menantunya tanpa banyak bicara. Tetangga-tetangga mulai bergunjing, heran mengapa Wira tega berbuat demikian. Tapi Maksani tetap bersabar, berharap anaknya akan sadar suatu saat nanti. Hari berganti, bulan berlalu. Suatu sore, Maksani mengajak Wira ke tepi hutan. Di sanalah tempat Wira biasa bermain waktu kecil. Ia berharap kenangan lama akan melembutkan hati anaknya. Tapi Wira malah mengomel. "Untuk apa aku ikut ke tempat kumuh seperti ini, Mak? Malu aku dilihat orang-orang." Hati Maksani remuk. Ia pun memandang langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika memang anak ini sudah lupa pada darah dagingnya, jangan biarkan ia terus menyakiti. Biarlah alam yang mengingatkannya." Angin mendadak kencang berhembus. Langit yang tadinya cerah berubah mendung. Petir menyambar, dan Wira tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat, kakinya berubah menjadi berbulu, tangannya memanjang. Wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi wajah seekor kera. Istrinya menjerit histeris dan melarikan diri. Maksani jatuh berlutut, menangis. "Bukan ini yang kuinginkan, tapi kau terlalu keras hati, Wira." Sejak hari itu, warga desa percaya bahwa Wira dikutuk menjadi kera karena durhaka kepada ibunya. Kera itu sering terlihat duduk di pohon dekat rumah Maksani, memandang rumahnya dengan tatapan kosong. Beberapa orang bilang, ia seperti menyesal, seperti ingin meminta maaf. Tapi lidah dan mulutnya tak bisa lagi berkata. Cerita belum berakhir di sini. Setelah kejadian itu, muncul berbagai kejadian aneh di desa. Setiap malam, terdengar suara tangisan dari hutan. Bukan suara manusia, bukan juga suara kera. Seolah-olah dua suara itu bergabung menjadi satu, menyesali dosa masa lalu. Dan pada suatu malam purnama, Maksani menghilang. Rumahnya kosong, tak ada tanda-tanda perlawanan. Tapi di dalam rumahnya, ada sehelai kain batik yang masih basah oleh air mata. Malam itu desa diguyur hujan deras. Petir menyambar-nyambar, seolah langit pun ikut menangisi kepergian Maksani. Beberapa warga mencoba mencari ke dalam hutan, tetapi tak satu pun menemukan jejak sang ibu tua. Hanya ada pohon besar yang daunnya berguguran meski angin tak bertiup di situ. Beberapa hari berlalu, dan kala itu Wira mulai berubah. Ia tak lagi lincah meloncat dari dahan ke dahan. Ia sering terlihat duduk diam di beranda rumah ibunya, memandangi kain batik yang ditinggalkan Maksani. Matanya sembab, tubuhnya kurus, dan dari tenggorokannya kadang keluar suara lirih, seperti sedang berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Suatu malam, seorang dukun tua datang ke desa. Namanya Kinara, lelaki misterius yang jarang terlihat di siang hari. Ia datang membawa tongkat dari akar beringin dan sebuah kendi kecil berisi air dari 7 mata air. "Anak itu belum sepenuhnya hilang," ujar Kinara kepada para warga. "Ia masih menyimpan sesal, dan sesal itu bisa membuka pintu pengampunan." Dukun itu kemudian mendekati Wira yang masih dalam wujud kera. Ia menatap mata makhluk itu dalam-dalam. "Wira, jika kau masih memiliki hati manusia, ikutlah aku ke tempat ibumu dulu memanggilmu." Wira melompat dari atap rumah, mengikuti Kinara menuju tepi hutan. Di sana, tempat pertama kali kutukan turun. Dukun itu menggambar lingkaran dengan abu dan bunga melati. Ia menaruh kendi di tengah lingkaran. "Berdoalah dari hatimu, bukan dari mulutmu. Jika ibumu mendengar, jika ia masih di antara dunia, ia akan datang." Wira duduk di dalam lingkaran itu. Ia menunduk, lalu memejamkan mata. Hujan mulai turun pelan-pelan, dan embun tipis mengelilingi tempat itu. Saat itulah, sebuah cahaya redup muncul dari balik pohon. Sosok samar Maksani berdiri. Wajahnya tenang,
namun penuh luka. "Apa yang kau cari, Wira?" Suara itu lembut namun menyayat. Wira menatap sosok itu. Ia berlutut, lalu menunduk dalam. Kedua tangannya terangkat ke dada. Dan dari matanya jatuh air mata, bukan air mata binatang, tapi air mata penyesalan seorang anak. Maksani mendekat, menyentuh kepala anaknya dengan tangan transparan. "Jika benar kau menyesal, anakku, berjalanlah dalam hutan ini hingga kau menemukan hatimu kembali. Hanya itu jalannya." Cahaya itu menghilang dan hujan berhenti. Wira berdiri perlahan dan tanpa ragu. Ia melangkah masuk ke dalam hutan, meninggalkan lingkaran itu. Kinara hanya tersenyum samar dan membalikkan badan, lalu berjalan pulang. Desa kembali sunyi, tapi kini penduduknya sering melihat sosok kera itu berjalan sendirian di hutan, memunguti bunga, duduk di tepi sungai, atau kadang menatap bintang dari atas pohon. Ia bukan lagi binatang liar. Ia seperti jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Dan pada suatu pagi yang tak biasa, kabut sangat tebal menyelimuti desa. Seekor kera berdiri di bawah pohon besar di tepi hutan. Ia menatap langit, lalu mengeluarkan suara pelan. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar, lalu menghilang perlahan dalam cahaya pagi. Di tempatnya berdiri, hanya ada kain batik yang terlipat rapi dan setangkai bunga melati yang masih segar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hari itu. Desa yang dahulu sepi, kini menjadi tempat yang sering dikunjungi para peziarah. Di tepi hutan, tepat di bawah pohon besar yang dahulu menjadi saksi pertemuan terakhir Wira dan ibunya, dibangun sebuah pendopo kecil. Di sana, terdapat kain batik yang telah dibingkai, dan setangkai bunga melati kering yang tak pernah layu. Warga desa menyebut tempat itu langkah pengampunan. Banyak orang datang, membawa luka dan penyesalan masing-masing, berharap mendapatkan kedamaian seperti yang akhirnya didapat Wira. Legenda tentang Wira dan Maksani terus diceritakan dari mulut ke mulut, bukan sebagai kisah menyeramkan, tapi sebagai pengingat bahwa seberapapun jauh kita melangkah, seburuk apapun kesalahan kita, masih ada jalan pulang, selama kita benar-benar menyesali dan bersedia menebusnya. Dan konon, pada malam-malam tertentu, di saat kabut turun tipis dan angin berhembus lembut dari arah hutan, terdengar suara lirih seperti seorang anak yang rindu ibunya. Suara itu bukan lagi suara kera, tapi suara seorang manusia yang akhirnya menemukan kembali hatinya.